Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Hari ini tanggal 9 Juni 2024, teman-teman. Baru saja untuk yang kedua kalinya saya melihat timnas Indonesia yang lawan Jepang ya. Jadi kita ada komparasi ya, teman-teman. Jadi pertama lawan Ukraina udah 3 kalah 3-0, lawan Panama udah 3 kalah 4-0. Baru saja tadi malam lawan Jepang U19. Jadi sama-sama U20 U19, Indonesia kalah 4-1. Ya. Setelah saya cermati videonya ya teman-teman, cara bermainnya. Padahal pemainnya ya kalau lebih besar Indonesia loh, tinggi-tinggi Indonesia teman-teman. Kalau saya amati cara bermainnya memang ada di situ ada unsur mental ya teman-teman. Ada unsur mental dikit sama kecerdasan ya. Nah itu jelas sekali ya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kiper ya. Jadi saya udah pernah bahas masalah kiper ya, timnas U19 U20 ini ya. Jadi kipernya ini teman-teman yang salah satu penyebab Indonesia kalahnya banyak terus. Coba teman-teman amati sendiri. Jadi tendangan yang mengarah ke gawang selalu masuk teman-teman. Mayoritas masuk. Ya, mengarah ke gawang ya, ke lingkar gawang. Itu kenapa? Ini menurut saya latihannya harus ditambah dan dirubah. Ya, ditambah dan dirubah ya teman-teman. Ya sedih juga ya karena kita sebagai benar-benar pecinta timnas ya. Kalau setiap bola yang masuk ke lingkar gawang masuk ya bisa kalah banyak terus teman-teman. Bisa kalah banyak terus. Saya amati yang tim ini ya teman-teman, yang tim ini ya. Kita bedakan dengan tim Hernando. Kita sama-sama U17 nih ya dulu ya. Kita sama-sama U17 dulu. Beda teman-teman. Beda. Latihannya di mana atau kipernya gimana? Ya, semua itu nggak lepas dari latihan teman-teman. Nggak lepas dari nilai latihan. Karena Jepang bisa hebat begitu juga dari nilai latihan teman-teman. Latihannya seperti apa? Tim-tim hebat di dunia juga sama. Selain dia, oh semua berasal dari latihan ya. Dari SSB. Teman-teman kalau lihat nih banyak komentar yang masuk ke saya juga ya. Jadi dimulai dari apa namanya pemilihan materi jelas saya. Latihan dari latihan kecilnya, passingnya. Semua pada membandingkan Jepang dan Indonesia nih ya komentarnya. Membandingkan passingnya pun jauh, teman-teman. Passing ya, nerima passing nih ceritanya ya. Kalau Jepang terima passing bisa lengket begitu ya. Terima passing kan dari latihan itu, hasil dari latihan. Jepang itu passing nih, passing chest gitu ya, jarak jauh gitu ya. Nerimanya nggak mental gitu. Nah, kalau Indonesia terimanya masih mental 1 meter gitu. Ini komentar-komentar yang masuk seperti itu ya. Nah ini perlu dibenahi ya. Kalau menurut saya, kalau ingin bersaing benar, kalau benar-benar ingin bersaing tingkat dunia harus dibenahi. Kecuali puas hanya begitu-begitu saja ya, ya akan begitu-begitu saja. Ini semua itu ada effortnya ya, ada ikhtiarnya. Kalau ikhtiarnya dimaksimalkan gitu ya, ya nanti akan maksimal juga hasilnya. Ini kita amati, benar-benar nih kita amati teman-teman. Kalau kita mau pakai standar 5 ya 5 aja terus kita, nggak dobrak ke 7, ke 6 gitu ya. Harus dobrak, benar-benar harus didobrak. Kalau enggak ya di standar 5 aja.
harus berubah tekad gitu. Tekadnya mau berubah gitu. Masa bisa Jepang bisa kita nggak bisa gitu loh. Jepang bisa kita nggak bisa, minimal samalah 1-1 1-2 gitu ya, jangan terlalu gampang bobol gitu. Minimal itu, kecuali Jepang U23, ini Jepang U19 loh, sama-sama U20. Ini yang bikin banyak netizen nggak ada positif komentarnya, netizen semua negatif komentarnya. Ada baca-baca komentar netizen nggak ada yang positif, negatif semua. Ya, bukan nyalahkan pemain, bukan. Ini mah nggak nyalahin ya, nggak ada yang nyalahin di sini. Jadi mungkin metode latihannya aja, metode latihannya teman-teman. Ya, ini harus dirubah. Kalau kita nggak ngenali cara latihan kita hanya begitu-begitu saja, ya nanti begitu tanding ya ketemunya begitu. Jadi harus tahu peta dunia. Peta dunia itu Jepang itu seperti apa sih, Jepang, Korea Selatan seperti apa sih latihannya. Kan kita sekarang udah ambil contoh tuh, pelatih Korea seperti apa kerasnya, ya seperti apa kerasnya, seperti apa menyeleksi pemainnya, dilatihnya kerasnya seperti apa, suruh larinya seperti apa. Itu kan kita ada ininya, apa namanya, ada standarnya. Kenapa Korea Jepang bisa kita nggak bisa, kan gitu. Kita harus ke sana kalau ingin maju. Kalau menerima apa adanya ya begitu-begitu saja, jalan di tempat, waktu dilalui begitu-begitu saja. Harus dirubah, orang lain bisa kalau kita nggak bisa. Saya sama-sama latihan ya, sama-sama latihan gitu. Kecuali ada fasilitas yang berbeda ya, atau alat yang berbeda, ini sama-sama latihan kok, sama-sama lari, sama-sama ini. Harus dirubah caranya. Kalau enggak ya kita akan di situ. Khususnya latihan ya, berhubungan dengan latihan. Apa pelatihnya, apa diganti dari mana, yang berpengalaman dan sebagainya. Bola kan semua ada di tangan pelatih. Ada di tangan pelatih. Siapa yang dipilih pelatih kan semua ada di tangan pelatih. Suruh ngapain oleh pelatih, suruh model apa mainnya, semua ada di tangan pelatih, teman-teman. Nah, jadi kita harus tahu ukuran-ukurannya ya. Oke, itu aja teman-teman. Reaksi ya, video reaksi tentang Timnas Indonesia kalah lagi 4-1 dari Jepang U19. Kita bisa bayangkan kalau nanti ketemu Itali, apakah Indonesia kalahnya berapa, ya kita tebak-tebak dulu aja ya. Update terus teman-teman beritanya di Batmakan TV. Sampai jumpa.